Wabah yang paling aneh dan penuh dengan teka-teki. Wabah misterius ini bakal membuat kita menari sampai mati. Oke lo semuanya, kali ini kita akan membahas Dancing Plague atau wabah menari. Kalau kemarin kita pernah bahas wabah yang mematikan atau yang paling mematikan, yaitu wabah Black Death, kali ini kita akan membahas wabah yang aneh. Jadi para penderita wabah ini bakal menari-nari nggak jelas dan menarinya itu sampai berjam-jam ataupun bisa sampai berhari-hari, berminggu-minggu. Mereka itu cuman berhenti menari hanya karena pingsan doang ataupun mati juga bisa. Kalau udah mati mereka udah nggak bisa nari lagi. Setelah bangun dari pingsannya, mereka bakal pergi keluar dan kembali untuk menari-nari. Nggak tahu sih apakah mereka sempat minum atau makan dulu. Karena dari yang aku baca itu tidak ada yang ngebahas bagian itunya cuy. Jadi awal ceritanya itu kejadian ini terjadi pada tahun 1518. Dimulai dari bulan Juli dan mereda di bulan September. Kejadian ini terjadi di kota Strasbourg, Prancis. Ada seorang wanita yang bernama Frau Trovea. Dia melangkah ke jalan dan mulai menari-nari nggak jelas. Gak ada musik, gak ada lagu, tiba-tiba dia menari aja. Awalnya orang-orang di kota biasa aja ya kan, ngelihat Frau Trovea ini. Cuman lama-kelamaan mereka ini mulai ngerasa aneh. Kayaknya ada yang aneh nih sama Frau Trovea. Karena dia narinya gak berhenti-berhenti cuy. Dia terus menari sampai pada akhirnya dia jatuh pingsan karena kelelahan. Ataupun bisa juga karena dehidrasi. Dan setelah sadar dari pingsannya, dia lanjut lagi keluar dan menari lagi boy. Sampai-sampai nih ya, pada hari ketiga dia menari, telapak kakinya mulai mengeluarkan darah. Karena telapak kakinya itu terlalu sering bergesekan. Jadi sampai berdarah. Tentu ya ini suatu hal yang mengerikan bagi warga kota Strasbourg. Bayangin kalian lagi ngelihat orang yang lagi nari, tapi dia narinya tuh sampai berdarah-darah cuy. Dan ya Frau Trovea pun wafat cuy. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Di hari-hari berikutnya mulai muncullah orang-orang dengan penyakit yang sama seperti Frau Trovea. Mereka mulai melangkah keluar dan mulai menari-nari nggak jelas sama seperti yang dilakukan oleh Frau. Dan hari demi hari selama sebulan tercatat sekitar 400 orang yang terkena wabah tersebut. Dan pada saat itu masih menjadi misteri tentang bagaimana penyebaran wabah ini di kota tersebut. Apakah dari penglihatan, dari udara, dari sentuhan, dari bersin? Tidak ada yang tahu pada saat itu. Banyaknya warga yang menari sampai berjam-jam itu pastinya menarik perhatian para dewan kota. Dan para dewan menyerahkan wewenang kepada para dokter untuk mengatasi masalah tersebut. Nah karena ilmu pengetahuan dan teknologi belum semaju sekarang pada saat itu, para dokter mengklaim ini diakibatkan oleh darah yang panas yang mengalir ke otak. Mereka kemudian berpendapat kalau menari lebih banyak itu adalah solusinya. Jadi kayak ikutin aja lah maunya si penderita ini. Kalau dia maunya nari yaudah, kita fasilitasi dia nari. Kita bikin dia puas untuk nari. Nah, dengan harapan ketika dia udah puas untuk menari, dia nggak bakal menari lagi coy. Jadi disediakanlah lahan kosong yang luas untuk tempat-tempat para pasien ini untuk menari. Dan para dewan juga membayar para musisi-musisi untuk mengiringi mereka menari. Tapi tentu aja, seperti yang kalian pikirkan, korbannya makin banyak yang berjatuhan. Banyak pasien-pasien yang menari itu mati karena kelelahan. Dan tidak banyak juga yang mati karena stroke dan penyakit jantung. Oh ya, aku lupa ngasih tahu tentang detail pasiennya. Jadi yang terjadi pada pasien wabah menari ini cukup aneh cuy. Mereka itu sebenarnya nggak mau menari, tapi tubuh mereka seolah-olah memaksa mereka untuk menari cuy. Jadi kayak mereka sendiri tidak bisa mengendalikan tubuh mereka. Mereka kesakitan, mereka nangis-nangis, mereka minta tolong untuk diselamatkan, untuk dibebaskan dari tarian ini. Tapi mereka bukannya berhenti, mereka terus menari. Bayangin ada orang nangis-nangis pengen berhenti menari, tapi dia terus menari cuy. Kalau kalian pernah nonton KKN Desa Penari, ada itu momen dimana entah siapa namanya lah ya, dia itu mukanya itu kayak mohon-mohon untuk dibebaskan, tapi dia dipaksa untuk lanjut menari cuy. Nah kira-kira penggambaran wabah menari itu seperti itu cuy. Seperti wanita tersebut. Cuman yang terjadi di kota Strasbourg itu udah massal, udah banyak yang kena. Nah, wabah menari ini mulai mereda di bulan September. Karena setelah kejadian para dewan yang memfasilitasi penyakit tersebut, dibuatlah aturan dengan melarang pasien-pasien tersebut untuk menari di depan umum. Jadi nggak boleh menari di depan umum. Dan melarang adanya musik apapun di kota tersebut. Para pasien kemudian dikirim ke gereja Saint Vitus. By the way, Saint Vitus itu nama orang ya cuy. Ya bisa dibilang Saint Vitus ini mulialah gitu, beliau. Nah, para pasien di sana kemudian dipakaikan sepatu merah, kemudian punggung kakinya dicipratkan air suci, setelah itu digambarkan salib di kulitnya, disuruh megang salib kecil, dan mereka diajak mengelilingi patung beliau.
patung Saint Vitus. Dan kabar bagusnya ini bekerja sangat baik cuy. Di minggu-minggu berikutnya, metode ini bisa menghentikan wabah menari tersebut. Pasien-pasien tersebut sudah mulai berhenti untuk menari. Kenapa setelah dibawa ke gereja dan dilakukan metode tersebut malah menghasilkan kabar bagus? Kita bahas sekalian aja di segmen berikutnya tentang teori-teori dari penyebab wabah menari ini. Jadi simak terus. Kerasukan setan. Tentu teori yang pertama ini udah bukanlah hal yang mengherankan lagi, karena kalau terjadi sesuatu yang aneh dan tidak dapat dijelaskan oleh manusia, kadang manusia itu mengaitkannya dengan hal-hal gaib untuk mengambil kesimpulan yang lebih mudah. Jadi ya anggap aja kerasukan setan, selesai. Itulah penyebabnya. Teori lain mengatakan kalau para penari tersebut merupakan anggota dari sekte agama yang rahasia. Dan mereka menari seperti itu untuk menarik perhatian Tuhan cuy. Jadi capernya itu nggak main-main. Capernya itu main nyawa. Terus ada juga yang bilang kalau wabah ini sebenarnya adalah hukuman dari Tuhan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi dihukumnya itu dipaksa menari sampai mati. Teori berikutnya adalah jamur ergot. Ini mungkin teori yang lebih ilmiah tentang penyebab dari wabah menari ini. Jadi jamur ergot ini adalah jamur yang hidup sebagai parasit yang menempel di gandum atau di padi-padian. Dan kalau jamur ini dikonsumsi dalam jumlah tertentu, bisa menyebabkan penderitanya berhalusinasi dan tidak bisa membedakan mana halusinasi dan mana kenyataan. Atau bahasa gampangnya itu terkena psikosis. Dan karena di sana banyak gandum dan kemungkinan gandumnya itu diolah menjadi roti, bisa jadi orang-orang yang memakan roti tersebut, roti yang mengandung jamur ergot, mengalami halusinasi, mengalami psikosis. Jadi jangan-jangan roti gandum tersebutlah yang menjadi penyebabnya. Dan di masa itu, di abad ke-16, itu adalah masa di mana mereka dalam keadaan yang sulit. Mereka kekurangan makanan, hasil panen yang buruk, terus politiknya juga. Jadi di kota tersebut itu sebenarnya dilanda kelaparan cuy. Nah jadi dengan stres berat itu, kemudian digabung sama efek jamur ergot, mereka berhalusinasi kalau mereka udah terbebas dari stres tersebut. Jadi mereka kesenangan, mereka menari-nari di luar. Karena mereka merasa kalau kota mereka itu tidak lagi dilanda kelaparan. Padahal itu halusinasi yang mereka lihat. Pada faktanya sebenarnya tidak seperti itu. Tapi katanya teori ini lemah karena kecil kemungkinan efek dari jamur ergot ini bisa membuat orang menari-nari sampai berhari-hari. Jadi lemahnya di situ cuy. Ada teori juga kalau itu dikarenakan digigit oleh laba-laba tarantula. Karena ada juga kejadian serupa yang terjadi di Apulia, Italia. Ada seorang wanita yang terkena gigitan tarantula dan racunnya itu ngebuat dia menari-nari dan kejang-kejang coy. Cuman teori ini lemah karena yang terjadi di kota Strasbourg itu tidak ada bekas gigitan di pasien-pasiennya. Dan teori yang paling populer adalah histeria massal. Hampir sama dengan teori jamur ergot itu coy. Cuman bedanya penyebabnya ini memang bener-bener karena stres. Keadaan sulit yang mereka alami di kota tersebut itu membuat mereka jadi stres dan membuat mereka kena mental. Sampai ngebikin mereka jadi psikosis. Kalian tahu lah ya kan psikosis tadi. Tidak bisa membedakan halusinasi dan kenyataan. Oleh karena itu, metode yang digunakan oleh gereja Saint Vitus adalah membuat para penderitanya ini percaya kalau mereka sedang dikutuk oleh Saint Vitus, oleh beliau, untuk menari selama-lamanya. Agar bisa terbebas dari kutukan tersebut, mereka harus melakukan ritual sesuatu dan berdoa memohon untuk dimaafkan. Dan nanti setelah diberitahukan kepada para pasiennya ini kalau mereka itu sudah dimaafkan, barulah mereka mulai berhenti menari. Jadi ya kalau kita lihat dari cara penyelesaian wabah tersebut, bisa kita lihat ya memang para penderitanya ini yang kena itu mentalnya coy. Psikologisnya itu udah kena. Makanya metode seperti itu bekerja untuk mereka. Tapi kembali lagi ya boy, itu semua adalah teori-teori modern. Dan yang paling populer itu adalah teori histeria massal. Pesaingnya itu teori jamur ergot. Nah kenapa itu hanyalah teori? Karena ya wabah menari yang sebesar itu tidak terjadi lagi di era kita sekarang. Jadi para dokter sekarang itu kurang bisa melakukan penelitiannya. Dan para dokter pada saat itu kan tidak bisa menemukan jawabannya. Karena keterbatasan teknologi dan ilmu pengetahuan. Jadinya yang ada itu adalah spekulasi-spekulasi dan hipotesis-hipotesis. Gitu my brother. Dan sedikit info, sebenarnya ada perdebatan, ada kontroversi tentang jumlah kematian yang terjadi di kota Strasbourg itu. Karena catatan-catatan sejarah yang mencatat tentang peristiwa tersebut, yang menulis tentang adanya korban jiwa, itu adalah catatan sejarah yang ditulis di tahun-tahun berikutnya. Sedangkan catatan sejarah pada tahun itu di kota tersebut, yang bersumber di kota tersebut, tidak ada menuliskan korban jiwa satupun. Jadi di situ ada sedikit kontroversi coy.
catatan sejarah pertama tidak ada menyebutkan korban jiwa, tapi di tahun-tahun berikutnya catatannya itu ada menyebutkan korban jiwa. Oke? Intinya sih wabah menari ini adalah wabah yang cukup aneh karena kita dipaksa menari sampai mati. Percaya nggak percaya, masuk akal atau nggak bagi kalian, tapi faktanya kejadian ini tercatat dalam sejarah. Koreksi bila ada yang salah, terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di next video.